Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tampakkan di dalam majlis yang mulia ini keriduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Allah memerintahkan kita bergembiralah dengan datangnya semua nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan rahmat dan anugerahnya Allah hendaklah kalian bergembira. Datangnya suatu nikmat, hendaklah kita ini bergembira. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam majlis yang mulia ini adalah menandakan nikmat dari Allah. Jauh-jauh datang dari rumahnya, meninggalkan semua aktivitasnya demi mendengarkan ceramah singkat. Ini merupakan nikmat dari Allah. Kita duduk di sini, bumi ini tidak goncang, ini merupakan nikmat dari Allah. Anaknya masih bisa dinasihati, nggak teler di pinggir jalan, ini merupakan nikmat dari Allah. Istrinya nggak lari ke Hong Kong, ini merupakan juga nikmat dari Allah. Jadi begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu. Maka hadirin yang mulia, menghitungnya saja kita tidak mampu. Menghitung jumlahnya, nominalnya, berapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala
yang Allah berikan kepada kita, jutaan bahkan triliunan. Maka hadirin yang mulia, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan satu nikmat saja itu harganya luar biasa. Maka diceritakan dalam sebuah riwayat, ada di akhirat nanti orang yang hidupnya 500 tahun. Dia hidup di dunia selama 500 tahun. Kemudian ia menghadap Rabb-Nya. Maka hamba tadi selama hidupnya 500 tahun, ia tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekedip mata. Maka Allah berfirman kepada seorang hamba ini, "Wahai hambaku yang soleh, hambaku yang baik, sekarang silahkan Tuhan masuk ke dalam surga." Maka hamba tadi ia usul kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya ini mau usul ya Allah. Saya ini ingin masuk surga bukan dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Akan tetapi saya ingin masuk surga yaitu semua amalku 500 tahun waktu di dunia. Perjuanganku, tangisanku di tengah malam, salatku, puasaku, aku ingin masuk surga semua sebab amalmu, bukan dengan rahmat dan kasih sayang." Maka Allah Subhanahu wa taala menerima usul, mengabulkan usul seorang hamba tadi. Maka dihitunglah semua amalnya yang 500 tahun tadi. Dihitung puasanya, salatnya, tangisannya di tengah malam, perjuangannya. Kemudian ditimbang dengan satu nikmat Allah, yaitu yang berupa mata. Akan tetapi hadirin yang mulia, ternyata amalnya yang 500 tahun tadi lebih berat ternyata satu nikmat mata Allah. Maka Allah berfirman kepada seorang hamba ini, "Wahai hambaku, ternyata amalmu 500 tahun tadi tidak bisa membayar satu nikmatku, yaitu berupa mata." Ini baru satu nikmat, Pak. Belum nikmat yang lain. Satu nikmat saja tidak bisa dibayar dengan amal yang 500 tahun. Maka Allah berfirman kepada seorang hamba ini, "Sekarang kamu masuklah ke dalam neraka." Maka hamba ini ia berteriak-teriak, "Ya Allah, kalau begitu mahalnya nikmat-Mu ya Allah, saya ingin masuk surga bukan dengan amalku. Saya ingin masuk surga dengan rahmat dan kasih sayang-Mu saja ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayang. Kamu ini adalah hambaku yang baik, hambaku yang soleh. Akan tetapi kamu ini hamba yang banyak usul kamu ini." Maka hadirin yang mulia, begitu pentingnya, begitu berharganya nikmat mata ini, Pak. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, seakan-akan kita merasa mungkin tidak diberi nikmat apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian dari manusia yang mengatakan Allah ini enggak adil. Bahkan aliran darahnya ini merupakan nikmat dari Allah. Ia bisa bernapas pada saat ini tanpa perantara, ini merupakan nikmat dari Allah. Maka hadirin yang mulia, ketika orang itu mengetahui betapa mahalnya suatu nikmat,
ketika Allah cabut satu nikmat itu pada diri. Ketika kita masih bisa melihat cantiknya istrinya, lucu-lucunya anak-anaknya. Nah, ketika Allah cabut nikmat mata ini, baru ia merasakan ternyata mata ini lebih berharga dibandingkan sebuah mobil yang mewah. Apa gunanya, Pak? Punya istri yang cantik, rumah yang mewah, mobil yang megah, akan tetapi kita tidak bisa melihat itu semua. Maka hadirin yang mulia, diceritakan dalam sebuah riwayat zaman dahulu ada seorang Nabiullah. Seorang Nabiullah ini ia berjalan, kemudian ia menemukan sebuah batu yang sedang menangis, dan menangis ini mengeluarkan air mata. Maka seorang Nabiullah ini, beliau bertanya kepada batu tadi, "Wahai batu, apa yang kau tangisi?" Maka batu ini ia menjawab atas izin Allah, "Wahai Nabiullah, saya ini menangis karena saya mendengar firman Allah, waquduhan nas wal hijarah." Bahan bakar api neraka yaitu manusia dan batu. Setelah aku mendengar firman Allah, sampai sekarang tangisanku tidak berhenti-henti. Maka seorang Nabi Allah ini ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan batu tadi tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu hari lagi seorang Nabiullah ini melewati tempat yang sama, kemudian melihat batu ini masih menangis juga. Maka seorang Nabiullah ini bertanya lagi, "Wahai batu, apa yang kau tangisi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doaku?" Maka batu ini menjawab atas izin Allah, "Wahai Nabiullah, tangisanku yang sekarang dengan tangisanku yang kemarin itu sangatlah berbeda. Dulu aku menangis karena takut dijadikan bahan bakar api neraka, dan sekarang aku menangis karena aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku tidak dijadikan bahan bakar api neraka." Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini hatinya sering diisi dengan rasa syukur, khawatir, syukur, khawatir. Kalau tidak diisi dengan rasa syukur dan khawatir, dikhawatirkan hatinya keras, lebih keras daripada batu. Maka hadirin yang mulia, kita haturkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebab perjuangan beliaulah, karena sebab beliaulah kita ini akan menjadi ahli surga insyaallah. Hadirin yang mulia, maka hadirin yang mulia, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi, kemudian sahabat ini datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tadi beliau bertanya suatu pertanyaan yang mungkin agak terdengar aneh di telinga kita. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan kiamat itu terjadinya wahai ya Rasulullah? Hadirin yang mulia, sekarang orang banyak yang bertanya kapan kiamat itu terjadi, karena ada rasa takutnya. Orang kok bertanya berarti ada rasa takutnya. Kalau kiamat mau terjadi, saya mau siap-siap dulu. Saya mau bikin ruangan di bawah tanah. Saya mau bikin pesawat anti kiamat.
Ini orang-orang sekarang. Akan tetapi berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Maka sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan kiamat itu terjadinya wahai ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Wailat wa ma a'datta laha." Celaka kamu. Apa yang kamu siapkan dengan datangnya hari kiamat? Kok tanya-tanya segala. Maka sahabat tadi beliau menjawab, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak menyiapkan apa-apa dengan kedatangan hari kiamat, melainkan cintaku kepada Allah dan kepada engkau ya Rasulullah." Maka hadirin yang mulia, sahabat tadi beliau tidak bercerita mengenai amalannya, beliau tidak bercerita mengenai solatnya, beliau tidak bercerita mengenai puasanya. Akan tetapi yang beliau ceritakan kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu cintanya yang luar biasa. Maka hadirin yang mulia, mendengar jawaban yang seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar yang begitu bergembira. Nabi bersabda, "Anta ma'amam ahbabta." Kamu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Maka hadirin yang mulia, kalau kita ingin berkumpul dengan Nabi, masuk ke dalam surga, kuncinya yaitu salah satunya cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi anak-anak muda sekarang, cintanya bukanlah cinta yang sejati, bukanlah cinta yang mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Bahkan mereka lebih mencintai karakter-karakter mereka masing-masing, idola mereka masing-masing. Mereka lebih mencintai para pesepak bola. Bahkan mereka mengetahui siapakah nama pemain bolanya. Kemudian ia main di klub manakah, nomor berapa punggungnya. Itu begitu tahunya. Maka hadirin yang mulia, sedikit sekali dari anak-anak muda sekarang yang mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bekal terbesar bagi orang-orang beriman untuk berjumpa di akhirat nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita ini orang-orang yang mencintai Nabi dan bisa berjumpa di akhirat nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang mulia, cinta kepada Nabi seperti ini biasa, Pak. Akan tetapi cinta kepada Nabi, orang itu bisa berjumpa di akhirat nanti bersama yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perkara yang paling berharga di dunia ini. Karena adanya cinta kepada Nabi, orang itu akan bisa merasakan manisnya beragama Islam. Saat ini kita sering berjumpa dengan orang-orang yang suka mengeluh. Alangkah capeknya jadi orang Islam. Tiap hari disuruh sholat 5 waktu. Tiap tahunnya ada puasa 1 bulan full. Alangkah capeknya jadi orang Islam. Hadirin yang mulia, ungkapan rasa capek seperti itu hanya terlontar dari orang yang tidak bisa merasakan manisnya iman. Dan orang yang tidak bisa merasakan manisnya iman adalah orang yang kurang cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda,
Thalathun man kuna fi wajada bihina halawatil iman. Ada 3 perkara, apabila 3 perkara ini wujud pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Hadirin yang mulia, di dunia ini banyak yang namanya manis, Pak. Teh juga manis, permen juga manis, bahkan wewangian yang manis pun juga ada. Maka hadirin yang mulia, walaupun namanya sama-sama manis, akan tetapi rasanya sangatlah berbeda. Manisnya teh dengan manisnya permen sangatlah berbeda. Begitu juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 perkara, apabila 3 perkara ini wujud pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya beragama Islam, merasakan nikmatnya iman. Bagaimana orang itu bisa merasakan manisnya iman? Karena yaitu menanamkan rasa cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Manisnya iman itu sangatlah lezat sekali. Saking lezatnya iman ini, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka rela menukar leher mereka demi mempertahankan manisnya iman di dalam diri mereka. Inilah para sahabat, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, yang kita kehendaki pada malam ini, yang ingin kita cari, yang ingin kita dapatkan, yaitu cinta yang sejati kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cinta yang sejati, cinta yang seperti apa? Orang banyak yang mengatakan cinta yang sejati, akan tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa itu cinta sejati. Cinta sejati itu ada tandanya, kata para ulama. Tandanya yang pertama, lau kana hubbuhu shadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbul muti'u. Kalau orang itu cinta, maka ia akan taat kepada orang yang ia cintai. Ia rela memeras keringatnya, membanting tulangnya demi memberikan uang kepada sang kekasihnya. Sebagaimana cintanya seorang ayah, tidak mengenal rasa capek, tidak mengenal rasa panas, siang dan malam ia mencari uang untuk diberikan kepada keluarganya, istri dan anaknya. Inilah hadirin yang mulia, tanda cinta sejati itu orang itu taat kepada orang yang ia cintai. Maka hadirin yang mulia, jangan sampai kita ini mengaku cinta kepada Nabi, akan tetapi kita tidak mau menunaikan perintahnya baginda Nabi. Jangan sampai kita ini mengaku cinta kepada Nabi, akan tetapi kita tidak mau menjauhi seluruh larangannya baginda Nabi. Orang kok mengaku cinta kemudian enggak taat, ini adalah cinta yang palsu. Maka hadirin yang mulia, di akhirat nanti akan ada orang-orang yang ingin ikut rombongannya Nabi. Kemudian ia diusir oleh para malaikat. Kenapa mereka diusir? Karena waktu di dunia cintanya cinta palsu kepada Nabi. Mulutnya mengatakan cinta, akan tetapi hatinya tidak cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Bagaimana, Pak? Siap kita mencintai Nabi melebihi segalanya, Pak? Maka hadirin yang mulia, kemudian tandanya yang ketiga, yaitu yang diceritakan dalam sebuah syair Qais dan Laila. Amuru ala diyari Laila, uqabbilu zal jidar wa zal jidar, wa man hubbud diyari saqafna al qalbi,
walakin hubbu man sakana ad-diyar. Qais ini ia datang ke rumahnya Laila, datang ke kotanya Laila. Kemudian ketika datang di kotanya Laila, ia menciumi tembok-tembok, yaitu tembok rumahnya Laila. Bukan karena cintanya kepada tembok tersebut, akan tetapi cintanya kepada orang yang berada di balik tembok tersebut. Cinta itu, betul kata orang Pak, cinta itu membuat gila. Perkara yang bersangkutan dengan orang yang ia cintai, maka dia akan rawat, maka dia akan jaga. Maka hadirin yang mulia, kita mengaku cinta kepada Nabi, kita harus menampakkan, membuktikan rasa cinta kita, yaitu kita mencintai keturunan-keturunannya Nabi, mencintai cucu-cucunya Nabi. Jangan sampai kita ini membenci sedikit pun cucu Nabi, karena orang yang berani membenci cucu Nabi menandakan imannya tidak beres. Ini baru mencaci, bagaimana menyakiti. Kita waktu itu di kelas Dauratul Hadis diceritakan oleh guru kita, yaitu Habib Qori. Nanti di akhirat nanti akan ada orang yang tidak diakui oleh umatnya baginda Nabi. Bahkan Nabi tidak mau memandangnya. Maka seorang umat baginda Nabi bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau tidak mau menganggap diriku sebagai umatmu? Maka Nabi berkata kepadanya, kamu pernah memukulku waktu di dunia. Maka seseorang ini dia menjawab, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa memukulmu? Zamanmu dengan zamanku sangatlah jauh. Aku tidak pernah memandang wajahmu, melihat dirimu aku tidak pernah. Zamanku dengan zamanmu sangatlah jauh ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kamu memang tidak pernah memukulku secara langsung, akan tetapi kamu pernah memukul keturunanku. Oke hadirin yang mulia, perlu kita hati-hati lagi. Jangan sampai kita membenci atau mengucilkan ahlul bait, keturunan baginda Nabi. Maka hadirin yang mulia, kita mengaku pecinta baginda Nabi. Namanya pengaku pecinta, maka dia siap harus meniru-niru orang yang ia cintai. Meniru cara berpakaiannya Nabi, jubahnya Nabi, sorbannya Nabi, sehingga nanti di akhirat berjumpa dengan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kita mengatakan cinta kepada Nabi, akan tetapi tubuh kita membuktikan cinta tersebut kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Betapa beruntungnya, betapa bahagianya kita Pak, berjumpa dengan Nabi. Kita membuktikan cinta kita kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang bisa mencintai Nabi dan mengikuti cara sunnahnya Rasulullah SAW. Maka hadirin yang mulia, tandanya yang ketiga, yaitu kita ini memupuk cinta kita ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cinta itu perlu dipupuk. Tumbuhan kalau tidak dipupuk akan layu. Jadi cinta ini perlu dipupuk. Dikatakan dalam sebuah syair, wa kadzibul fajri yabduhu qabla sadiqihi wa awwalul ghaidi qatratun thumma yankasibu wa dzalika widdun asikina hawan bil mashi yabdu wa bil ismani yaltahib. Sebagaimana fajar shadiq terbit didahului dengan fajar kadzib, hujan yang deras diawali dengan rintik-rintik. Begitulah kisah seorang pecinta. Mungkin cintanya kepada Nabi biasa-biasa saja,
Akan tetapi semakin lama cintanya kepada Nabi semakin membara. Insyaallah hadirin yang mulia. Bagaimana cara kita memupuk? Yaitu dengan memperbanyak bersalawat kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau cinta, Pak, seperti seorang laki-laki cinta kepada seorang wanita, maka dia akan sering menyebut-nyebut nama kekasihnya. Fulanah, fulanah. Sampai tidur pun menyebut namanya. Bahkan terbawa dalam mimpinya. Nah, ini kita mengaku cinta kepada Nabi kok tidak mau berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan cinta kita tidak diakui oleh baginda Nabi. Maka hadirin yang mulia, kemudian kita memupuk cinta kita dengan kita melanjutkan perjuangannya baginda Nabi, yaitu dengan niat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa ini yang mau 40 hari untuk rombongan mari. Maksud saya yang 40 hari. Maka hadirin yang mulia, suatu ketika itu baginda Nabi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Nabi mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau pikirkan saat ini?" Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya memikirkan bagaimana umatmu tidak masuk ke dalam neraka. Seandainya ada umatmu yang masuk ke dalam neraka, aku ingin tubuhku dibesarkan sebesar pintu neraka, supaya tidak ada umatmu yang masuk ke dalam neraka." Maka Nabi bersabda, "Pikirmu sesaat lebih baik daripada 70 tahun ibadah." Yang dikatakan ini ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Ini memikirkan sejenak. Bagaimana kita memikirkan umat Nabi 4 bulan? Insyaallah, Pak. Yang siap insyaallah, Pak. Memikirkan umat baginda Nabi 40 hari. Berapa masa aja, Pak? Apalagi ini mau datang bulan yang suci, bulan Ramadan. Kita keluarkan jamaah dengan sebanyak-banyaknya, Pak. Kalau kita tidak mau menampakkan cinta kita kepada Nabi, nah ini cinta dipertanyakan ini. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Kita niatkan keberangkatan kita, persiapan kita, kemudian semoga Allah mudahkan nanti. Insyaallah. Jam berapa, Pak? Insyaallah. Tadi Pak, dapat ke belakang Baginda Nabi itu berjuang, Pak, mendakwahkan agama ini sampai kepada kita pada saat ini. Itu dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, dihina, dicaci maki. Sekarang kita memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan perjuangan yang baginda Nabi, itu dilempar dengan makanan, Pak. Dilempar dengan roti, Pak. Maka tidak mudah, tidak sulit lagi untuk dakwah. Sudah banyak orang-orang yang menerima kita. Insyaallah hadirin yang mulia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Enggak pas talim akhirnya nanti, Pak. Pas talim akhirnya nanti. Mungkin ini saya bisa sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.